warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ingin mempelajari switch pada Arduino, switch case atau kasus. Nah, di sini misalnya kita ada switch case ini kita gunakan mirip seperti if else, hanya saja case ini bisa banyak. Kalau if berarti if bisa if else bisa if-nya bisa 2 atau 3. Cuman itu akan menyusahkan kita. Nah, kalau misalnya di sini ada namanya switch untuk mempermudah kita mengatur mode. Nah, sini switch. Nah, halnya kita pingin itu status. Switch status titik 2. Nah, di sini ada ini nanti kita gunakan di praktek 1 juga, kita akan menggunakan switch. Nah, masalah ini kita pakai kurung Nah, di sini ada case kurung 0 titik 2. Nah, di sini berarti kalau kasus 0, misalnya kita pingin LED di pin 3. Nah, di sini kita juga tambah LED-nya mungkin in LED pin 2 misalnya. Sama dengan 4, pin 4. Terus kita juga perlu di sini mengatur mode pinnya, berarti sebagai LED pin 2 sebagai output juga. Nah, case 0 misalnya sama dengan digital right LED pin, high. Sedangkan kita pingin yang LED pin 2 sebagai low, berarti pin 1 nyala, pin 2 mati. Lalu di sini ada break. Nah, ini memang harus begini, harus ada case, ada break. Nah, terus kita bisa tambah. Nah, oh iya, break ini perlu di dalam sini. Nah, jadi kalau ada spasi seperti ini berarti ada di dalam case. Terus ada misalnya kita ingin kasus berikutnya, case 1. Berarti ketika nilai status yang menjadi masukan dari switch ini berupa 1, yang akan berjalan adalah kasus 1. Di sini digital sama aja seperti ini. Adanya nilainya kita rubah. Nah, kita pingin untuk kasus 1 dia sini yang low dan pin 2 yang high. Kasih break. Nah, misalnya seperti ini. Yap. Nah, di sini saya tetapin tambahin serial print. Dalam tanda petik LED 1 hidup. Terus untuk kasus 1 kita ingin LED 2 hidup. Nah, tadi kenapa aku pakai 0 dan 1? Karena status ini nilainya hanya 0 dan 1. Nah, coba ya, kita kasih sedikit delay di luar sini, delay 100. Nah, udah kita start simulasi. Nah, ini LED 1 yang sini, LED 2 yang sini. Kita pencet. Nah, ganti kan LED 2 yang hidup, berarti ini ada
kasus 2, kasus 1 karena nilai dari statusnya adalah 1. Kalau kita lepas tetap nilai statusnya 0, berarti kasus 0 yang hidup, yang nyala, yang aktif, berarti LED 1 hidup. Nah, ini cara menggunakan case pada Arduino. Kali ini kita akan mencoba perulangan for pada program Arduino. Nah, perulangan for ini perulangan yang jumlah perulangannya bisa kita tentukan. Cara menggunakannya seperti ini. For buka kurung inisiasi awal, misalnya kita menggunakan integer i sama dengan 0, berarti kita nilai awal i adalah 0, lalu titik koma. Nah, selanjutnya adalah kondisi perulangan. Jadi perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi ini terpenuhi. Kita ingin kasusnya di sini untuk LED ini running, berarti ada 3 LED, berarti kita hanya perlu 3 kali. Nah, karena dari ini awalnya 0, berarti kita perlu ada 0, 1, 2. Nah, berarti kita kalau udah nyentuh 3 akan selesai perulangannya. Berarti dia hanya 0, 1, 2, balik lagi ke 0, 1, 2. Nah, di sini i lebih kecil dari 3. Titik koma lagi. Nah, di sini increment. Jadi kita ingin nilainya setiap perulangan dari i-nya bertambah dari 0 jadi 1, dari 2 dan seterusnya. Jadi kita i plus. Nah, ini namanya increment. Berarti i-nya ditambah 1 setiap perulangan. Lalu ada kurung kawal. Nah, buka. Nah, di sini misalnya kita ingin, nah, karena ini perulangan, berarti nilai variabel i di sini akan berubah terus menerus. Nah, kita perlu melakukan sedikit perubahan di sini LED pin. Nah, kita buat LED pin ini misalnya sebagai array. Nah, seperti ini. Turun ke bawah. Nah, berarti ini adalah list atau array. Jadi list LED pin berisikan isi pin-pin yang kita gunakan sebagai pin LED. Di sini kita menggunakan pin 3, 4, 5. Berarti 3,4,5. Nah, di sini juga kita akan perlu sedikit berbeda untuk deklarasinya. Di sini kita pin untuk mengakses isi list, kita kotak kurung kotak 0, indeks ke 0 yaitu 3. Jadi indeksnya kita urutan itu bukan mulai dari 1 tapi mulai dari 0. Berarti 3 itu 0, 4 itu indeks 1, 5 itu indeks 2. Di sini kita LED 0 sebagai output. Berarti pin 3 sebagai output. Terus di sini kita 1, berarti pin 4 sebagai output. Lalu di sini kita 2, berarti indeks 2 yaitu 5 sebagai output. Oke, terus di sini misalnya kita ingin digital write LED pin. Nah, kita bisa gunakan ini agar LED pinnya itu berganti-gantian yang menyala. Makanya kita perlu sebagai array. Di sini LED pin, high. Kita kasih delay 100. Nah, 200 saja. Titik koma. Digital write LED pin i, low, delay lagi. Nah, berarti di perulangan ke 0, i-nya sama dengan 0, berarti dia akan menyalakan LED 0, LED indeks ke 0 atau pin 3 selama 200 milisecond. Terus kita akan mematikannya lagi sebagai 200 milisecond.
Nah, terus masuk ke perulangan berikutnya, perulangan ke-1, I sama dengan 1. Berarti di sini indeksnya akan berubah, yaitu yang ke-1 atau pin 4. High, terus mati, terus tunggu 200, mati, tunggu lagi, terus berubah lagi ke perulangan 2, pin 5 berarti indeks kedua, high, jeda sebentar, mati, jeda lagi. Nah, terus ini akan, misalnya ini kita ingin cuma sekali doang. Nah, di sini juga ada namanya perulangan while. Misalnya kalau dengan hanya perulangan for ini hanya akan running sebanyak sekali saja. Misalnya contoh ya, kita coba aja. Tapi ini karena di dalam void loop ya, berarti dia akan terus-terusan looping. Nah, coba kalau kita taruh ini di sini. Di setup misalnya. Kita simulasi, dia akan running nih satu kali doang. Nah, ini ada yang salah. Oke, oh iya, ini kurang kerawalnya ada yang kurang kerawal untuk penutup dari for. Tambahin. Nah, namanya copy, paste, start sih. Nah, tuh jalan. Nah, sekali doang tuh. Karena perulangannya ya udah sampai selesai. Ini ulangan ke 0, ke 1, ke 2, selesai. Ulangan for ini nggak bakal jalan lagi. Nah, misalnya kita pingin dia berulangannya terus-terusan, walaupun ada di void setup, kita kasih lagi perulangan yang lain, namanya perulangan while. While dalam kurung, ini adalah kondisinya, misalnya while true. Ini berarti ya nilainya bakal terus-menerus gitu. Nah, kurung. Ini kita tutup kurung lagi. Ini berarti for ini ada di perulangan while. Meskipun dia ada di setup, karena ini perulangannya akan nilainya selalu benar, dia akan terus-terusan jalan meskipun ada di setup. Kita lihat. Nah, nih meskipun ada void setup, dia akan terus-menerus. Nah, perulangan while ini kita bisa kasihkan lagi kondisi. Misalnya kita ingin kalau pinnya dipencet dia akan running, kalau pinnya dilepas dia nggak running lagi. Berarti kita perlu, nah ini kita pindah ke bawah. Nah begini, while misalnya ini kondisinya status sama dengan true. Jadi kalau misalnya nilai status ini benar, dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Tapi disinilah masalahnya. Kalau misalnya dia membaca pertama status benar, dia akan melakukan perulangan terus-menerus. Nah, dia nggak akan keluar dari perulangan ini, sehingga kita perlu biar si perulangan ini bisa keluar, nggak terperangkap pada perulangan while itu terus. Kita bisa tambahkan di dalam perulangan while-nya, tapi di luar perulangan for. Misalnya if dalam kurung, if kita baca lagi, misalnya digital read tombol sama dengan low, buka kurung. Nah,
buka kurung, berarti kita pingin break atau selesai perulangan while-nya. Break. Nah, ini taruh. Kita coba dulu ya, compile. Oh, ada error. Apa ini? Oh, ini dia belum ada tipe datanya. Misalnya kita ingin pembacaan baru ya, if enable ball start sama dengan ini. Oh, misalnya ini ya, jadi pembacaannya itu di dalam perolongan sini. Nah, udah coba. Oh iya, ini low huruf besar semua ya. Nah, bisa. Coba start simulasi. Nah, kalau kita pencet, dia akan berjalan. Terus kalau kita lepas, tek, nah berhenti. Berarti dia berjalan. Nah, kalau kita misalnya nggak pakai yang di sini, kalau dia tidak ada break atau keluar dari loop, misalnya ini kita hapus semua. Misalnya seperti ini. Ini meskipun jika ada while, jadi perulangan ini hanya berlaku kalau true, tapi dia akan terperangkap di perulangan ini. Meskipun kita sudah lepas tombolnya. Nih, kita contohkan. Kita simulasi. Nah, ini udah bermulai ini simulasinya. Tapi ini belum berjalan karena kita belum mencet tombol. Tapi sekali kita mencet tombol, tok, nah dia akan jalan. Tapi kalau kita udah lepas, dia akan terperangkap di dalam perulangan while. Nah, makanya kita perlu hati-hati dalam menggunakan perulangan while. Kita harus memastikan ada cara di program untuk keluar dari perulangan while tersebut. Oke, mungkin sekian untuk perulangan